Standar kecantikan perempuan selalu jadi topik panas di berbagai belahan dunia nih guys, termasuk di negara tercinta kita, Indonesia. Dari zaman ke zaman, standar ini terus berubah, tergantung siapa yang lagi berkuasa nih. Nah, salah satu faktor yang paling ngaruh ke standar kecantikan di Indonesia adalah sejarah kolonialisme, yang bikin cara pandang masyarakat soal cantik ideal jadi kebentuk nih coy. Dimana ini bener-bener gokil banget. Dari zaman penjajahan Belanda, kulit putih udah dianggap sebagai simbol kecantikan yang ideal. Contohnya, iklan sabun Palmolive di majalah Bintang Hindia tahun 1928 yang menampilkan perempuan Kaukasia sebagai standar kecantikan yang harus dicapai. Fast forward ke zaman sekarang, meskipun udah banyak perubahan, kulit putih masih jadi primadona di industri kecantikan Indonesia. Produk-produk pemutih laku keras dan iklan-iklan masih sering banget pakai model berkulit cerah sebagai tolak ukur kecantikan nih coy. Tapi apakah standar kecantikan ini masih berlaku? Dan apakah perempuan Indonesia masih kejebak dalam mindset bahwa cantik itu harus putih dan langsing? Wah, gokil banget buat dibahas. Sebuah survei dari Zap Clinic dan Mark Plus lewat ZAP Beauty Index mengungkapkan fakta mengejutkan nih coy. Sekitar 73,1% perempuan Indonesia masih mendefinisikan kecantikan sebagai kulit bersih, cerah, dan glowing. Yang lebih bikin tercengang, 24,6% remaja di bawah 18 tahun menganggap punya kulit putih lebih penting daripada merasa bahagia coy. Kan kocak banget. Ini bukti kalau mindset soal kecantikan berbasis warna kulit masih nempel banget di masyarakat Indonesia gitu. Kan kocak banget. Dan gak cuma di Indonesia, standar kecantikan yang sempit juga berlaku di banyak negara lain. Di Korea Selatan misalnya, operasi plastik tuh buat dapetin wajah V-shape dan kulit putih super populer. Sementara di Amerika Serikat, kecantikan sering dikaitkan dengan tubuh langsing dan lekuk badan tertentu. Standar-standar ini bikin tekanan sosial yang luar biasa bagi perempuan untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi masyarakat gitu. Kan kocak banget cuy. Tapi ada secercah harapan nih guys. Beberapa negara mulai mendefinisikan kecantikan dengan cara yang lebih luas. Di beberapa bagian Afrika dan Amerika Latin, warna kulit gelap makin diterima dan dirayakan sebagai bagian dari keberagaman kecantikan. Bahkan beberapa brand kecantikan global mulai memperluas pilihan produknya biar bisa mencakup berbagai warna kulit, mendorong keberagaman dalam dunia kecantikan. Ya, walaupun ada progres menuju keberagaman yang lebih luas, banyak perempuan masih merasa tertekan buat memenuhi standar kecantikan yang sempit. Akibatnya masalah kesehatan mental seperti insecurity, gangguan makan, sampai depresi cuy. Banyak perempuan rela keluar duit banyak banget buat perawatan dan produk kecantikan, cuma biar bisa diterima dalam standar sosial yang udah lama melekat banget gitu. Kan gokil banget. Media sosial juga gak kalah berperan dalam memperkuat tekanan ini. Wajah sempurna terus bermunculan di timeline lewat filter digital, edit foto, dan aplikasi kecantikan. Semua ini bikin ilusi kalau kecantikan harus memenuhi standar tertentu. Gokil banget emang. Tapi ada angin segar nih. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran soal keberagaman kecantikan makin meningkat. Media dan industri kecantikan mulai menampilkan perempuan dari berbagai latar belakang dengan warna kulit dan gaya rambut yang beragam. Kampanye body positif juga semakin berkembang, menyampaikan pesan kalau kecantikan gak harus terpaku pada satu standar doang gitu. Beberapa figur publik juga ikut berkontribusi buat mengubah cara pandang ini. Model seperti Winnie Harlow yang punya vitiligo dan Halima Aden yang mengenakan hijab di dunia fashion berhasil membuktikan kalau kecantikan itu beragam dan gak ada satu aturan bakunya gitu. Ya, meskipun begitu, perjalanan menuju standar kecantikan yang lebih inklusif masih panjang coy. Tekanan sosial buat memenuhi standar kecantikan yang sempit masih berdampak ke banyak perempuan gitu, bikin mereka merasa kurang percaya diri dan gak cukup baik. Makanya penting banget nih buat terus mendukung keberagaman dan membangun kepercayaan diri perempuan tanpa harus terpaku sama standar kecantikan yang sangat kaku gitu. Pendidikan dan kampanye sosial keberagaman kecantikan tuh harus terus digalakan. Kita harus paham kalau cantik gak harus putih, langsing, atau tinggi. Setiap perempuan punya keunikan yang bikin mereka istimewa. Kecantikan sejati itu soal gimana seseorang merasa nyaman dan percaya diri dengan dirinya sendiri guys. Dan pada akhirnya kecantikan bukan cuma soal warna kulit yang putih, tubuh yang langsing, atau bahkan rambut yang lurus.
Kecantikan sejati adalah ketika seorang bisa menerima dan mencintai dirinya sendiri, apapun bentuk warna kulitnya. Setiap perempuan berhak merasa cantik dengan caranya sendiri, tanpa harus tunduk pada standar yang ditetapkan oleh masyarakat atau industri kecantikan. Sekarang waktunya kita mendefinisikan ulang kecantikan ya guys, bukan dari warna kulit, ukuran tubuh, atau bentuk wajah, tapi keberanian, kepercayaan diri, dan kebanggaan terhadap diri kita sendiri. Karena kecantikan bukan cuma tentang tampilan luar, tapi juga tentang bagaimana seseorang merasa dan menghargai dirinya sendiri. So, gimana menurut kalian nih? Apakah standar kecantikan menurut kalian adalah kulit putih, bening, dan glowing? Tulis di kolom komentar ya guys.